Hai, sebelum mulai, pastikan kamu nyaman, karena video ini bisa bikin kamu ketagihan sampai akhir. Balik lagi di channel Sobat Al-Kalam, tempat nonton sambil rebahan. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang bercerita tentang seorang ayah dan putranya yang melakukan perjalanan melintasi gurun untuk mencari putri dan saudara perempuan mereka yang hilang. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria asal Spanyol bernama Luis dan putranya Esteban yang mendatangi sebuah pesta rave yang diadakan di sebuah gurun di Maroko dengan maksud untuk mencari putrinya yang bernama Mar. Alasan Luis mencarinya ke sana karena dirinya mendapatkan info dari temannya bahwa dia melihat Mar pergi ke Maroko untuk ikut pesta rave di gurun tersebut. Namun sampai malam tiba, Luis masih belum berhasil menemukan putrinya itu. Keesokan paginya, Luis mencoba kembali menanyakan putrinya kepada sekelompok orang yang ikut dalam acara pesta rave tersebut. Akan tetapi, mereka sama sekali tak mengenal anak Luis tersebut. Namun mereka memberitahu bahwa setelah pesta di sini selesai, akan ada pesta rave lain yang diadakan lebih jauh di gurun, dan mungkin putri Luis ada di sana. Singkat cerita, pesta pun kembali dilanjutkan. Namun tiba-tiba tentara datang, dan komandannya memberitahu bahwa dirinya mendapat perintah untuk mengevakuasi para peserta rave. Disebabkan karena sekarang tempat ini sudah tak aman, karena konflik bersenjata antar dua negara telah dimulai, yang segera meningkat menjadi peristiwa seperti Perang Dunia III. Akan tetapi, ketika mereka dibawa ke tempat yang aman, kelompok yang tadi sebelumnya ditemui oleh Luis kabur, dan diikuti oleh yang lainnya. Sehingga akhirnya Luis yang ingin menemukan putrinya pun ikut kabur mengikuti mereka. Setibanya di suatu tempat, kelompok itu pun berhenti dan memutuskan untuk berpisah dengan yang lainnya. Kemudian mereka mencegat Luis dan memintanya agar jangan mengikuti mereka, karena jalan yang akan mereka lewati sangat berbahaya, dan mobil yang Luis kendarai tak akan kuat. Namun Luis bersikeras untuk tetap ikut, karena dirinya ingin menemukan putrinya itu. Akhirnya mereka pun terpaksa memperbolehkan Luis mengikuti mereka. Sesampainya di sebuah SPBU, Tonin dan Step melihat banyak orang yang antri mengisi bahan bakar, sehingga akhirnya mereka memilih membeli bahan bakar dari penduduk lokal. Meskipun harganya sangat mahal, mereka tak punya pilihan lain karena tak mau ikut antri. Dengan tambahan uang dari Luis, mereka pun mendapat 3 jerigen bahan bakar. Setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pedalaman. Malam harinya, saat sedang beristirahat, Luis pun berusaha menghibur putranya agar tidak merasa ketakutan, dan dia meyakinkan Esteban bahwa mereka akan menemukan Mar di pesta rave tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, mobil Luis terjebak karena ceper, sehingga Tonin pun terpaksa membuang bumpernya, dan akhirnya mobil Luis pun bisa kembali maju. Setelahnya, Tonin dan kawan-kawan menyeberangi sungai, namun tentu hal itu jadi masalah buat Luis, dikarenakan mobilnya yang tak memungkinkan, dan hal itu pun membuat Luis merasa bingung. Sementara Tonin CS akhirnya meninggalkan Luis, yang membuat Luis sangat merasa kesal. Namun tak lama kemudian, tanpa disangka, Tonin kembali, lalu menarik mobil Luis, sehingga akhirnya Luis pun bisa menyeberang. Malam harinya saat sedang beristirahat, Esteban meminta ayahnya agar memberikan coklat miliknya kepada Jed. Karena ternyata Jed dan kawan-kawan adalah orang yang sangat baik. Lalu Luis pun memberikan coklat itu pada Jed, membuat Jed sangat berterima kasih. Di keesokan paginya, Esteban dibuat panik karena anjingnya yang diberi nama Pipa tak ada. Lalu saat ditemukan oleh Josh, ternyata Pipa sakit. Menurutnya, Pipa sakit karena telah memakan kotoran para peserta rave
yang terkontaminasi LSD, yaitu obat yang menyebabkan halusinasi visual dan perubahan kesadaran. Di sini, Esteban pun sangat panik karena takut anjing kesayangannya mati. Namun Jet berusaha menenangkan anak itu kalau Pipa akan baik-baik saja. Kemudian setelah sarapan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Saat sedang beristirahat, Esteban meminta Steph untuk memotong rambutnya. Sementara, Luis meminta bensin kepada Tonin, karena bensin di mobilnya tinggal sedikit lagi. Kemudian Tonin pun menyarankan agar semua persediaan makanan milik Luis digabungkan dengan milik mereka, agar di antara mereka tak ada lagi sekat untuk saling membantu dalam perjalanan ini. Mendengar itu, Luis pun setuju. Tak lama kemudian, mereka melihat pasukan tentara Maroko menuju ke suatu tempat untuk menghadang pasukan musuh. Melihat itu, Steph pun menyarankan agar mereka terus melewati pegunungan agar mereka aman, dan tentu saja mereka pun setuju. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan melewati jalan yang berbahaya. Saat malam, mobil yang dinaiki Josh dan Jet terjebak di lubang, sehingga mereka pun terpaksa bermalam di tempat itu. Lalu keesokan harinya, mereka pun berusaha mengeluarkan mobil tersebut dari lubang itu, dan usaha mereka pun berhasil. Namun tanpa disangka, Esteban dan Pipa yang menunggu di mobil, tiba-tiba saja mobilnya jalan dan jatuh ke jurang. Sepertinya Esteban tak sengaja menarik rem tangannya. Tentu hal itu membuat Luis sangat merasa terpukul. Ketika teman-temannya berusaha menenangkan Luis, Tonin yang melihat ke bawah jurang, dirinya sangat merasa terkejut karena Esteban dan Pipa sudah tewas. Akan tetapi, saat itu dirinya tidak berani memberitahu hal tersebut kepada Luis. Takut Luis makin panik. Kemudian mereka pun pergi mencari desa terdekat untuk meminta bantuan mengeluarkan Esteban dari jurang tersebut. Dalam perjalanan, terlihat Luis sangat sedih dan menyesal karena sudah membawa Esteban ikut bersamanya. Malam harinya, saat sedang beristirahat, Tony memberitahu teman-temannya bahwa tadi dia melihat Esteban dan Pipa sudah meninggal. Namun mereka sepakat untuk tidak memberitahu Luis karena takut hati Luis semakin terpukul. Setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga keesokan harinya, sesampainya di suatu tempat, mereka menemukan tempat tambal ban. Namun sayangnya, di sana tak ada siapapun. Sepertinya tempat ini sudah lama ditinggalkan. Akan tetapi, tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang penggembala dan Josh pun mencoba menanyakan kepada si penggembala itu, apakah dia tahu di mana desa terdekat, karena mereka sedang membutuhkan bantuan. Namun sayangnya, si penggembala itu tidak menjawab. Dia malah kabur ketakutan, membuat mereka sangat kesal. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, Luis yang sudah tak bisa mengendalikan dirinya karena rasa bersalah, dia berjalan sendirian ke gurun, lalu berteriak. Hingga saat malam tiba, Luis yang kelelahan berjalan akhirnya jatuh tergeletak. Untung saja, Jet CS berhasil menemukannya, lalu memberinya minum. Jika tidak, Luis pasti akan mati kelaparan dan kehausan. Lalu, mereka pun melanjutkan perjalanan mencari desa terdekat. Akan tetapi, sampai keesokan harinya, mereka tak menemukan desa itu, hingga membuat mereka putus asa. Kemudian mereka pun mencoba menyalakan musik dengan sangat keras, berharap ada orang yang mendengarnya, dan datang ke sana untuk dimintai bantuan. Namun hal itu justru menjadi malapetaka, di mana saat Jet sedang berjoget tanpa sengaja, dirinya menginjak ranjau hingga akhirnya Jet pun tewas. Tonin yang panik langsung berlari menghampiri mayat Jet, dan akhirnya dia pun bernasib sama seperti Jet. Melihat kenyataan itu, mereka pun menyadari bahwa mereka berada di tengah ladang ranjau, dan mereka pun benar-benar sangat merasa terpukul. Karena dalam hitungan detik, mereka kehilangan Jet dan Tonin. Karena tidak ingin bernasib sama seperti Jet dan Tonin, mereka berempat yang tersisa pun melanjutkan perjalanan pada esok hari. Di mana malam itu, akhirnya Josh memberitahu Luis bahwa sebelumnya
Saat Tonin melihat ke jurang, dirinya melihat kalau Esteban dan Pipa sudah tewas. Mendengar itu, Luis pun sangat sedih. Namun kini dia bisa mengendalikan dirinya dan mengatakan bahwa dia ingin mayat anaknya itu segera dievakuasi. Keesokan harinya saat terbangun, Josh menemukan Luis sudah menguburkan mayat Jed dan Tonin. Setelah itu, Luis menyarankan agar mereka mencapai area bebatuan yang ada di depan mereka, karena Luis sangat yakin kalau di area bebatuan itu tidak ada ranjaunya. Kemudian, mereka pun mengirim satu van kosong ke depan untuk mengamankan jalur yang mereka lewati. Dan tiba-tiba saja, mobil meledak. Lalu mereka pun mengirim van kedua. Namun sialnya, van itu malah melenceng dari jalur yang akan mereka lewati. Membuat Bigui sangat kesal. Dan akhirnya, van kedua juga hancur. Di sini, mereka semua pun sangat sedih dan putus asa. Karena tak tahu harus bagaimana lagi agar sampai di area bebatuan itu dengan selamat. Setelah berusaha menenangkan diri, Luis akhirnya nekat berjalan lurus ke depan mencapai area bebatuan itu. Dan tanpa disangka dia berhasil selamat tak menginjak ranjau. Melihat itu, Bigui pun berjalan menyusul. Namun sayangnya takdir berbeda. Melihat itu tentu saja Steph dan Josh pun sangat histeris. Dan mereka pun menjadi ragu untuk menyusul Luis. Karena takut bernasib sama seperti Bigui. Namun Luis berteriak, meyakinkan Steph dan Josh jika mereka yakin pasti mereka akan selamat. Steph dan Josh kemudian nekat menyusul dengan jantung yang deg-degan. Dan tanpa disangka, mereka berdua selamat. Hal itu membuat Luis sangat lega. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama, mereka menaiki sebuah kereta menuju kota untuk mencari bantuan mengeluarkan mayat Esteban dari jurang. Dan setelah itu, Luis akan kembali mencari putrinya, yaitu Mar, dengan ditemani Steph dan Josh. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan. Bye bye bye.